Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, gimana kabar pagi hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah hari ini kita masuk di materi PAI dan budi pekerti. Sebelum kita Bapak dan kita bahas bersama-sama materi kita selanjutnya. Mari kita bersama-sama membaca Ummul Quran, suratul Fatihah. Mudah-mudahan di dalam kita belajar materi kita hari ini, Allah senantiasa memberikan kemanfaatan ilmu dan juga kesehatan bagi kita dan keluarga kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, anak-anak sekalian, silakan dibuka bukunya. Halaman 129 ya. Kita meneruskan materi kemarin, yaitu bab tentang pernikahan dalam Islam. Ya, tema kita hari ini adalah terkait dengan rukun dan syarat sebuah pernikahan. Ya. Perlu diperhatikan, pernikahan adalah akan menjadi sah jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Islam, ya. Baik, langsung saja Bapak jelaskan, yaitu terkait dengan rukun nikah. Dalam ajaran Islam ada 5 ya. Apa rukun nikah itu? Adalah ketentuan-ketentuan dalam pernikahan yang harus dipenuhi agar pernikahan itu menjadi sah. Ya, kalau dijelaskan adalah sesuatu yang ketentuan yang harus disiapkan dalam prosesnya, ya. Yang pertama adalah calon suami, ya, jelas. Dalam pernikahan, syarat calon suami yaitu laki-laki yang sudah baligh dewasa, beragama Islam dan tidak dipaksa atau terpaksa, tidak sedang dalam ihram haji dan umroh. Yang kedua adalah calon istri, di mana syarat calon istri adalah wanita yang sudah cukup umur, yaitu baligh tadi, kemudian bukan perempuan musyrik, ya. Artinya harus kalau seorang suaminya muslim, maka istrinya juga muslim, ya. Tidak boleh seorang istrinya menjadi musyrik. Berikutnya adalah wali nikah. Wali nikah itu apa dan siapa? Yaitu orang yang menikahkan, mempelai laki-laki dengan mempelai wanita atau mengizinkan pernikahannya, ya. Sebagaimana dalam hadis dijelaskan, la nikaha illa biwaliyin. Tidak akan ada sah pernikahan itu kecuali dengan adanya seorang wali. Nah, sehingga ada wali itu ada 2, yaitu ada namanya wali nasab dan ada wali hakim. Siapa wali nasab itu? Yaitu wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahkan. Contoh, ayah daripada seorang mempelai perempuan atau wanita itu. Kalau ayahnya tidak ada atau meninggal dunia, siapa yang mewalikannya? Maka bisa yaitu kakaknya, ya pokoknya yang mempunyai pertalian darah itu. Yang berikutnya adalah wali hakim, yaitu wali hakim adalah kepala negara yang beragama Islam, yang kemudian menunjuk yaitu penghulu, ya, seorang penghulu diwali hakimkan, ya. Itu wali. Kemudian yang keempat adalah adanya 2 orang saksi,
ya, saksi, yaitu Islam laki-laki balik dewasa, beragama sehat, berakal sehat, dapat mendengar, dapat melihat, dan dapat berbicara, adil dan tidak fasik. Yang kelima adalah akad nikah, itu merupakan ucapan ijab kabul dalam pernikahan. Sehingga ada ijab, yaitu apa? Ucapan wali dari pihak mempelai wanita sebagai penyerahan kepada mempelai laki-laki. Kabul adalah yaitu ucapan mempelai perempuan laki-laki sebagai tanda penerimaan. Ya, sehingga suami wajib memberikan mas kawin, mahar kepada istrinya. Itu maksud daripada rukun ya. Kemudian syarat ijab kabul yaitu tidak tergantung dengan syarat lain, tidak terkait dengan waktu tertentu. Boleh dengan bahasa asing, yaitu dalam menggunakan kata tazwij atau nikah. Berikutnya kewajiban dan hak suami istri ya. Dalam Islam, agama yang sempurna ini agama yang mengatur serta menata segala kehidupan termasuk dalam pernikahan ya. Sehingga secara rinci kewajiban dan hak suami istri dalam ajaran Islam sebagai berikut. Yang pertama adalah kewajiban suami terhadap istri sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd ila akhir ayat. Dari ayat ini dapat dijelaskan bahwa seorang suami yang pertama adalah membimbing dan mengarahkan seluruh keluarganya ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian mengasuh istri sebagaimana tuntunan agama. Yang berikutnya adalah memberikan kebutuhan hidup baik material maupun spiritual ya. Kemudian melindungi keluarganya dari berbagai ancaman serta memelihara diri dan keluarganya dari perbuatan dosa. Kemudian bergaul dengan istri secara ma'ruf, kemudian sopan dan hormat kepada orang tua, baik kepada orang tua sendiri maupun mertua. Berikutnya adalah kewajiban seorang istri terhadap suami. Apa kewajibannya? Yang pertama adalah menjaga kehormatan diri dan rumah tangganya. Yang berikutnya adalah mendidik dan memelihara, mengajarkan agama kepada anak-anaknya. Kemudian sopan dan hormat kepada orang tua, baik kepada orang tua sendiri maupun mertua. Yang berikutnya adalah berusaha menasihati suami apabila berbuat tidak baik. Kemudian membantu suami dalam mengatur rumah tangga. Kemudian patuh kepada suami selama perintahnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ya, ini adalah kewajiban dan hak suami istri. Berikutnya yaitu orang yang tidak boleh dinikahi dan pernikahannya yang tidak sah. Siapa itu? Yaitu yang pertama kategori orang yang tidak boleh dinikahi ya, yaitu mahram mu'abbad. Dalam istilah lain mahram mu'abbad. Yaitu mahram mu'abbad adalah orang yang haram dinikahi selama-lamanya. Orang-orang yang termasuk mahram mu'abbad sebagai berikut, yaitu keturunan, satu susuan ya, ibu susuan, atau kemudian nikah mertua perempuan, anak tiri jika ibunya sudah dicampuri, bekas menantu perempuan maupun bekas ibu tiri. Ya, ada namanya mahram ghairu mu'abbad ya. Mu'abbad yaitu orang yang haram dinikahi sementara waktu. Orang yang termasuk mahram ghairu mu'abbad ini yaitu orang yang masih berstatus istri orang, ghairu mu'abbad ya. Kemudian yang kedua sebab iddah, yaitu dalam masa iddah, masa penantian ya. Kemudian yang ketiga adalah menghimpun dua perempuan bersaudara ya. Seorang laki-laki haram hukumnya menikahi dua perempuan bersaudara sekaligus ya. Baik anak-anakku sekalian, berikutnya kita masuk dengan dalil itu pernikahan yang tidak sah. Pernikahan tidak sah yang bagaimana? Yang pertama adalah pernikahan shigor. Adalah pernikahan dengan persyaratan barter
tanpa pemberian mahar, ya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah melarang nikah sigor. Adapun nikah sigor, yaitu seorang bapak menikahkan seseorang dengan putrinya dengan syarat bahwa seseorang itu harus menikahkan dirinya dengan putrinya tanpa mahar di antara keduanya. Ya, tadi harus ada maharnya ya. Kemudian yang kedua adalah pernikahan mut'ah. Apa pernikahan mut'ah itu? Yaitu pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu, baik sebentar maupun lama. Rasulullah pun bersabda bahwasanya Rasulullah melarang pernikahan mut'ah serta daging keledai kampung pada saat perang Khaybar. Kemudian yang ketiga adalah pernikahan muhallil ya, muhallil yaitu pernikahan seorang wanita yang telah ditalak 3 oleh suaminya, yang karenanya diharamkan untuk rujuk kembali kepadanya. Kemudian wanita itu dinikahi laki-laki lain dengan tujuan untuk menghalalkan dinikahi lain oleh mantan suaminya. Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah melaknat muhallil atau muhallal lahu ya. Ya, jadi ada pernikahan, kemudian mencoba untuk menikahkan kepada orang lain setelah ditalak 3 kali, kemudian ingin rujuk kembali ya, itu tidak boleh. Dan yang keempat berikutnya adalah pernikahan orang yang ihram. Pernikahan ihram adalah pernikahan yang sedang melaksanakan ihram, haji atau umroh, serta belum memasuki waktu tahallul ya. Rasulullah bersabda, orang yang sedang melakukan ihram tidak boleh menikah atau menikahkan. Yang berikutnya adalah pernikahan dalam masa iddah, yaitu yang bagaimana pernikahan yang dilakukan seseorang laki-laki dan seorang perempuan ketika perempuan tersebut sedang dalam masa iddah, baik karena ya perceraian atau karena meninggal dunia. Kemudian pernikahan tanpa wali, ya, yaitu pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa seizin walinya, ya. Kemudian berikutnya pernikahan dengan wanita kafir selain wanita-wanita ahli kitab, ya. Kemudian pernikahi mahram, baik mahram untuk selamanya maupun mahram karena pernikahan atau karena sepersusuan, ya. Nah, kemudian ada istilah dalam pernikahan itu talak, iddah dan rujuk ya. Nah, kita harus tahu itu definisi itu semua. Apa talak itu? Talak adalah melepaskan atau menanggalkan dan sering pula disebut cerai. Menurut istilah, talak adalah cerai adalah melepaskan seorang perempuan dari ikatan perkawinannya. Kemudian istilah iddah adalah masa menunggu tidak boleh menikah yang diwajibkan bagi perempuan yang diceraikan oleh suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati. Yang ketiga adalah istilah rujuk, adalah mengembalikan istri yang telah diceraikan pada ikatan perkawinan semula. Rujuk tidak memerlukan akad baru sebab akad yang lama belum terputus dan hanya meneruskan perkawinan yang lama. Baik anak-anakku sekalian, berikutnya adalah undang-undang pernikahan. Nah, untuk pernikahan di Indonesia itu sudah ada aturan ya yang dibuat oleh negara, oleh pemerintah supaya pernikahan ini betul-betul terlindungi ya secara hukum, sehingga seseorang tidak asal nikah, tidak asal mempermainkan sebuah pernikahan itu. Ya, insya Allah nanti di buku itu ada, silakan dibaca ya. Kemudian difahami ya. Saya kira itu penjelasan untuk hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Bapak mengingatkan yang belum menyelesaikan ulangan ya harian ya, silakan mengerjakan kembali ya, nanti akan Bapak berikan linknya ya. Baik, itu aja dari Bapak. Mari kita tutup pertemuan ini dengan
bacaan hamdalah dan kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.